Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan pers bersama usai bertemu Perdana Menteri Papua Nugini James Marape pada Rabu, 5 Juli 2023. Jokowi menyebut tetangga dekat Indonesia ini merupakan mitra strategis Indonesia. Kedatangan Jokowi disambut dengan sangat hangat dan meriah seperti saat menyambut Raja Inggris King Charles. PNG adalah tetangga dekat sekaligus mitra strategis Indonesia, dan sejak kunjungan yang mulia tahun lalu, banyak kemajuan telah dicapai, kata Jokowi. Jokowi juga menjelaskan hubungan Indonesia dan Papua Nugini yang dinilai tidak hanya sebagai sahabat, tapi juga saudara serumpun. Bahkan, Presiden menggunakan falsafah masyarakat Papua Nugini, One, yang berarti persatuan dan kebersamaan. Perdana Menteri Papua Nugini pun kagum dengan program hilirisasi yang saat ini dilakukan pemerintahan Jokowi. Pasalnya, setibanya di negara itu, pemerintahan Papua Nugini langsung membicarakan tentang hilirisasi. Ia bilang Indonesia begitu maju, bisa tidak kita kerjasama dalam bidang bilateral? Seperti soal kelistrikan, selama ini Papua Nugini membeli listrik dengan harga 37 sen per kWh, sedangkan di Indonesia harganya 6 hingga 9 sen per kWh, walaupun memang ada yang tinggi. Lalu Indonesia menawarkan kerjasama untuk pasokan listrik yang jauh lebih murah. Papua Nugini juga diketahui memiliki tambang mineral berupa tembaga yang cukup kaya. Melihat hal itu, pemerintah Indonesia berencana untuk menawarkan kerjasama dalam proyek hilirisasi. Oleh karena itu, Presiden Jokowi dan PM Papua Nugini James Marape akhirnya sepakat membuat Task Force Satuan Tugas atau Satgas Hilirisasi Indonesia Papua Nugini. Jokowi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan untuk kembali mengemban jabatan baru sebagai Ketua Satgas Hilirisasi Indonesia dan Papua Nugini. Penunjukan tersebut diungkap oleh Luhut lewat akun Instagram pribadinya. Jabatan sebagai Ketua Satgas Hilirisasi menambah deretan jabatan yang dibebankan Jokowi kepada Luhut. Luhut memastikan dalam waktu dekat, Deputi PM Papua Nugini John Rosso akan segera datang ke Indonesia. Nantinya ia dan John Rosso akan merundingkan apa saja yang difokuskan dalam kerjasama tersebut. Kalau ini dibuat saling menguntungkan, kemiskinan di Papua Nugini bisa banyak dikurangi. Karena saat ini, dari total 9 juta penduduk Papua Nugini, 2,5 juta orang dalam kemiskinan, dan itu merupakan angka yang tinggi sekali. Menurut Luhut, di mata negara-negara maju dan institusi internasional, mungkin program hilirisasi mineral Indonesia tidak berarti apa-apa, tetapi bagi dia ini adalah legasi terbaik dari Presiden Jokowi yang diberikan kepada generasi penerus bangsa dalam 20 bahkan 50 tahun ke depan. Ia ingin anak-anak muda Indonesia punya semangat untuk tidak gentar terhadap semua tekanan yang diberikan kepada bangsa Indonesia, tutur Luhut. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan ada beberapa perjanjian kerjasama yang disepakati antara Indonesia dan Papua Nugini saat mendampingi Presiden Jokowi ke negara itu. Salah satunya Indonesia pun akan melatih pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Papua Nugini agar bisa melakukan ekspor. Indonesia akan melatih sekitar 1.000 UMKM Papua Nugini. MOU kemarin ditandatangani oleh Presiden Jokowi dan PM Papua Nugini, ujar Julhas. Ia menjelaskan sebagai negara tetangga, Indonesia dan Papua Nugini memiliki hubungan yang baik sehingga perlu adanya kerjasama yang lebih erat. Apalagi Papua Nugini dan Indonesia memiliki kesamaan pengalaman dalam tereksploitasi alam, namun belum mampu memberikan manfaat yang besar kepada rakyat. Kendati demikian, pada era kepemimpinan Jokowi, Presiden Jokowi, Indonesia melakukan hilirisasi terhadap beberapa komoditas tambang seperti nikel dan bauksit. Hal ini memberikan nilai tambah yang sangat besar bagi negara. Presiden Jokowi memaksa agar pelaku usaha tambang membuat pabrik, membuat smelter, dan melakukan hilirisasi di dalam negeri. Karena hal itu memberi nilai tambah yang luar biasa. Hal itu juga harus dilakukan dengan Papua Nugini, dengan Australia, begitu juga dengan Timur Leste, ujarnya. Selain kerjasama itu, Julhas menambahkan, Indonesia akan melakukan berbagai kerjasama lain seperti pengembangan listrik di Papua Nugini dan pelatihan sumber daya manusia atau SDM